Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Hari ini untuk matematikanya kita masih pada bab program linier, di mana kali ini kita akan membahas mengenai model matematika dari program linier ya. Nah, sebenarnya apa sih model matematika itu? Di kelas 10, kalian sudah mendapat penjelasan model matematika saat materi sistem persamaan linier 3 variabel ya. Nah, di sini di program linier sebenarnya mirip-mirip saja, cuma mungkin ada perbedaan sedikit, nanti perbedaannya akan Bapak jelaskan. Setelah kegiatan ini, kalian diharapkan dapat menentukan model matematika dari permasalahan sehari-hari. Ya, kita mulai dulu dengan membahas sedikit apa sih manfaat dari program linier itu sampai kita harus bahas sampai ke model matematikanya. Program linier. Salah satu manfaat dari program linier adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematis. Terdengar seperti ada bagian di sana keuntungan dan biaya. Mungkin kalian sudah mempelajari soal keuntungan dan biaya itu di pelajaran ekonomi. Tetapi di sini kita akan coba untuk pendekatannya secara matematis dan hitung-hitungannya. Atau kenapa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita sampai belajar garis, kemarin ada yang diarsir, nah nanti akan digabung dengan model matematika, sehingga kita akan ketemu cara untuk dalam satu kasus itu memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Sekarang kita bahas yang model matematikanya dulu. Nah, misalnya untuk program linier ini, kalian ingin membuat kue atau kalian ingin mencoba untuk menjual kue. Nah, ketika kalian menjual kue, kalian pengusaha roti ini, untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin kalian harus mungkin sudah pasti ya, kalian harus memperkirakan harga bahan pokok tepungnya berapa, gulanya berapa, seberapa besar kue yang akan kalian buat, sehingga nanti keuntungannya maksimum. Nah, inilah fungsi dari program linier itu sendiri. Jadi bukan hanya, nanti baru Bapak contohkan kue, bukan hanya kue saja, tapi banyak lagi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan program linier ya. Lanjut, kita ke pembahasan mengenai model matematika. Apa itu model matematika? Nah, model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, kalian akan mempelajari satu bahasa lagi, atau dulu sebenarnya sudah mempelajari satu bahasa tambahan, yaitu mengenai bahasa matematika. Yang mana namanya bahasa matematika? Yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, nanti dalam model matematika ini akan ada komponennya. Yang pertama berupa fungsi kendala, yang berupa sistem pertidaksamaan linier. Nah, itulah pentingnya kalian mempelajari grafik di pertemuan sebelumnya. Kemudian, yang kedua ada fungsi tujuan, tapi yang kita bahas di pertemuan hari ini hanya sampai di fungsi kendala. Kalau fungsi tujuan di pembahasan berikutnya ya. Nah, di sini intinya membuat model matematika itu gimana caranya kalian membuat dari kata-kata dalam bahasa sehari-hari menjadi ke suatu persamaan atau pertidaksamaan yang ada X, Y, atau bahkan Z-nya. Tapi di sini hanya X dan Y saja ya. Oke, kita mulai. Untuk ke contoh pertama dulu. Untuk nomor 1 ya. Luas daerah parkir di suatu tempat wisata adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk satu mobil adalah 6 meter persegi, dan untuk satu bus adalah 24 meter persegi. Jadi di sini ada dua macam kendaraan. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyak mobil adalah X dan banyak bus adalah Y, maka model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah, nah kalian perhatikan di sini di soalnya diberikan petunjuk ya, bahwa mobil itu dimisalkan sebagai X dan bus itu dimisalkan sebagai Y. Kita bisa buat tabelnya dulu, tabel bantu untuk membuat pertidaksamaan ya. Jadi di sini ada 3 kolom.
3 yang ke kiri kanan, kemudian ada 5 baris, yang ke bawah itu 5. Untuk yang pertama, Bapak isi jenis parkir, karena nanti ada 2 macam. Kemudian banyaknya atau pemisalannya, yang mana sebagai X, yang mana sebagai Y. Kemudian luasnya, karena di sini yang diketahui adalah luas parkirannya. Untuk jenis parkir ada mobil, ada bus, dan nanti ada persediaan atau pembatasnya. Pembatas di sini maksudnya berapa banyak yang tersedia. Misalkan tadi luas daerahnya ada 360, berarti nanti ini pembatas pertama, dan menampung lebih dari 30 kendaraan, ini adalah pembatas yang lain, ya. Kemudian satu lagi, tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan ini penting, karena dari soal kalian harus bisa menentukan apakah menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, tergantung daripada soal tersebut, ya. Untuk mobil, tadi dimisalkan sebagai X, jadi kita tulis di sini. Kemudian busnya dimisalkan sebagai Y, jadi kita tulis di bagian ini. Nah, pembatasnya, jadi di sini ada kata-kata daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Berarti batasnya dari banyak kendaraan yang bisa parkir di sana adalah 30. Jadi kalau lebih dari 30 kan nggak mungkin ya. Dimana nyari tanah lagi untuk parkir? Apakah minjem tanah tetangga? Kan nggak mungkin ya, belum tentu dikasih sama tetangganya. Kemudian untuk luasnya sendiri, mobil itu perlu 6 meter persegi, bus itu perlu 24 meter persegi untuk satu parkir, dan persediaan tanahnya atau luas tanahnya adalah 360. Jadi tidak boleh lebih dari 360. Untuk tanda pertidaksamaannya berdasarkan soal, berdasarkan bahasa yang disampaikan di soal, maka tanda pertidaksamaan untuk banyaknya adalah kurang dari sama dengan, untuk luasnya juga kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena seperti Bapak sampaikan tadi, tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Karena tempat parkir untuk menampung kendaraan dan luas lahan itu terbatas. Baru nanti kita lanjut ke pertidaksamaannya, karena ini belum selesai, baru buat tabel saja ya. Banyak kendaraan dan tempat parkir tidak boleh lebih dari jumlah yang disebutkan. Jadi di sini harus lebih banyak berlatih kapan menggunakan kurang dari sama dengan, kapan menggunakan lebih dari sama dengan, tergantung dari soalnya ya. Bapak akan pindahkan dulu tabelnya agar bisa kita buat pertidaksamaannya. Nah, Bapak perkecil ya. Untuk yang A, pertidaksamaan A, kita pakai yang ini, yang di kolom pertama. Yaitu kita bisa tulis X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini nulisnya ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 30, karena tanda pertidaksamaannya kurang dari. Untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini. Kita pakai kolom yang kedua, yang kolom luasnya. Kita tulis 6X ya, ini kan tadi mobil itu X. Jadi luruskan 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, perhatikan di sini apakah bisa sama-sama dibagi dengan suatu angka atau tidak. Ternyata bisa dibagi 6. Semuanya harus bisa dibagi ya, tidak boleh hanya satu saja yang dibagi di bagian B ini. Yang B-nya harus semua dibagi. Kita bagi 6. 6 dibagi 6 kan 1, berarti kita tulisnya 1X atau X saja. 24 dibagi 6 itu 4, jadi 4Y. Kurang dari sama dengan 360 dibagi 6 adalah 60. Oke, apakah sudah selesai dengan dua pertidaksamaan ini? Belum. Ada batas lain yang harus kalian tulis. Ini wajib. Ya, memang tidak disebutkan di soal, tapi ini wajib untuk ditulis. Apa itu? Perhatikan yang C dan D. Jadi tadi X kan banyak mobil. Y itu banyak bus yang bisa parkir. Nah, banyak mobil maupun banyak bus kan tidak mungkin negatif. Jadi batas ini, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini harus ditulis, harus ada. Karena banyak kendaraan tidak mungkin berjumlah negatif. Tidak boleh negatif ditulisnya ya. Nah, sehingga jawabannya adalah pertidaksamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 30,
X plus 4Y kurang dari sama dengan 60, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu untuk nomor 1. Bapak akan lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Nomor 2, Pak Rahmat berniat menambah dagangannya dengan membeli 2 jenis minuman dengan modal Rp175.000. Minuman rasa mangga dibeli dengan harga Rp7.000 per kaleng, sedangkan minuman rasa apel dibeli dengan harga Rp5.000 per kaleng. Jika tempat minuman Pak Rahmat hanya mampu menampung 30 kaleng minuman, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah di sini sebenarnya kalian sudah bisa menebak apa yang dijadikan sebagai X, apa yang dijadikan sebagai Y. Ingat, X dan Y itu adalah benda nyata yang jadi, ya. Jadi di sini kan Pak Rahmat ini membeli 2 jenis minuman, yang rasa mangga sama rasa apel. Jadi yang X-nya nanti adalah mangganya, yang Y-nya adalah yang rasa apel. Di sini kita bisa buat tabelnya langsung untuk memudahkan. Kalau nanti sudah hafal, boleh kok tidak menggunakan tabel ya. Jenis minuman banyaknya seperti tadi. Harga sekarang, bukan luas lagi tapi harga. Jenis minumannya rasa mangga, rasa apel, dan kemudian persediaannya, kemudian tanda pertidaksamaan. Untuk banyaknya yang rasa mangga tentu kita misalkan sebagai X, rasa apelnya sebagai Y, dan persediaan pembatasnya karena di sini kan dia hanya mampu menampung 30 kaleng. Berarti untuk pembatas yang pertama itu adalah 30. Sedangkan untuk harganya tadi rasa mangga itu 7.000 per kaleng, rasa apel itu 5.000 per kaleng. Untuk persediaan uangnya, modalnya, ini yang pertama tadi disebutkan, yaitu adalah 175.000. Untuk tanda pertidaksamaannya tentu adalah kurang dari sama dengan di keduanya. Karena kan tidak mungkin, kalau tempat tidak mungkin ditambah lagi kan, untuk maksimalnya menampung 30 minuman. Berarti tidak bisa ditambah lagi, karena memperhatikan dari ketersediaan. Begitu juga dengan modal Rp175.000, berarti tidak mungkin untuk ditambah lagi untuk saat ini ya. Untuk saat ini berdasarkan cerita dari soalnya. Kalau sudah, kita akan pindahkan tabelnya lagi seperti tadi. Nah, modal tidak boleh lebih dari 175.000 dan tempat tidak boleh melebihi 30. Oke, tabelnya seperti ini. Kita mulai dari yang kolom pertama ya, yang banyaknya atau pemisalannya ini. Ini kita buat sebagai persamaan pertidaksamaan A. X plus Y kurang dari sama dengan 30, seperti tadi menyusunnya ya. Kemudian untuk harganya kita buat menjadi pertidaksamaan B, jadinya adalah 7.000X ya. Ingat diluruskan ke kirinya, 7.000 ke X, 5.000-nya ke Y. 5.000Y kurang dari sama dengan 175.000. Nah, ternyata ini sama-sama ada nolnya 3, atau dibagi 1.000 bisa. Jadi kita coret nolnya, ketiganya, jadi harus sama dicoretnya dari ketiga angka ini ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 7X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 175. Untuk C dan D kalian sudah Bapak jelaskan tadi, ini batasnya harus ada, yaitu yang kaleng minuman rasa mangganya harus lebih dari atau sama dengan 0, yang rasa apelnya juga demikian. Karena tidak mungkin negatif. Ingat ya, tidak mungkin berjumlah negatif. Makanya batas ini akan selalu digunakan yang C dan D-nya, meskipun tidak disebutkan di soalnya. Jawabannya X plus Y kurang dari sama dengan 30, 7X plus 5Y kurang dari sama dengan 175, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi di bagian sini tidak ada begitu banyak hitungan, hanya kalian membagi dengan suatu angka saja dan juga kejeliannya dan ketelitiannya untuk memindahkan soal cerita tersebut ke tabel, kemudian dibuat pertidaksamaannya ya, apakah menggunakan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga.
Untuk nomor 3, seorang pedagang menyewa paling sedikit 25 kendaraan jenis truk dan jenis kol dengan jumlah barang yang diangkut sebanyak 224 karung. Sebuah truk dapat mengangkut 14 karung dan sebuah kol dapat mengangkut 8 karung. Model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah, nah sekarang belajar untuk mencari mana X, mana Y-nya. Yang di sini kan bagian mengangkut ya. Jadi di sini adalah yang dimisalkan sebagai X-nya adalah jenis truk dan yang jenis kol ini sebagai Y-nya. Oke, baru kita ke tabelnya. Jenis kendaraan, banyaknya atau pemisalan, kemudian berapa karung yang bisa diangkut oleh kendaraan tersebut. Jenis kendaraannya ada truk dan ada kol. Kalau kalian tidak tahu kol, itu yang biasa disebut yang mengantarkan barang biasanya ya. Apa istilahnya? Yang biasanya dipakai untuk angkut-angkut barang. Kemudian ada persediaan dan pembatasnya, ada tanda pertidaksamaan. Ya, untuk banyaknya atau pemisalannya itu adalah tadi jenis truknya X, jenis kol itu dimisalkan sebagai Y, persediaan atau pembatasnya, karena ini banyak kendaraan, jadi yang menjadi pembatas adalah ini, paling sedikit 25 kendaraan, berarti di sini batasnya 25. Kemudian untuk banyaknya karung yang bisa diangkut, untuk truk itu 14, untuk kol itu 8, dan total keseluruhan karung yang harus diangkut adalah 224 karung. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah tanda pertidaksamaannya. Jadi, untuk tanda pertidaksamaan di sini ada sedikit perbedaan dengan soal 1 dan 2 tadi. Di sini kan menyewa paling sedikit. Dengan kata lain, kata-kata paling sedikit itu tidak boleh kurang dari 25. Nah, sehingga tidak boleh kurang berarti lebih, atau 25 sama dengan 25 atau lebih dari 25, sehingga tanda yang kita pakai adalah lebih dari sama dengan. Demikian juga dengan banyak karung yang akan diangkut. Juga memakai lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena di sini karungnya tidak boleh ada yang tertinggal, jadi harus diangkut semua ke 224-nya. Makanya lebih dari sama dengan 224 ke atas ya, jadi tidak boleh kurang dari 224. Begitu kalau untuk soal yang nomor 3 ini. Banyak kendaraan dan karung tidak boleh kurang dari jumlah yang disebutkan. Kalau tidak boleh kurang atau paling sedikit itu bahasanya, berarti harus lebih dari ya. Semoga bisa dipahami. Untuk nomor 3 ini Bapak akan pindahkan tabelnya seperti tadi, jadi lebih mudah untuk dilihat. Nah, kita akan mulai dari kolom yang A, ya. Untuk yang A ini, bagian sini, itu tinggal ditulis X plus Y lebih dari sama dengan 25. Yang B-nya, itu bisa ditulis, ini untuk yang B-nya ya, kolom yang luas, berarti sekarang, sorry, ini harusnya bukan luas ya dari tadi ya, keliru Bapak nih. Bukan luas, tapi karung. Tadi di tabel yang sebelumnya sudah benar, Bapak tidak perbaiki yang di sini. Ini karung harusnya. Jadi untuk yang karung ini kita gunakan sebagai yang B. Jadinya adalah 14X ditambah 8Y karena ini lurus ke kiri ya, 14 dengan X, 8-nya dengan Y, lebih dari sama dengan 224. Apakah bisa sama-sama dibagi? Bisa. 14, 8, dan 224 itu bisa sama-sama dibagi 2. Kita bagi dengan 2, jadinya adalah 14 dibagi 2 itu 7X, 8 dibagi 2 itu 4Y, lebih dari sama dengan 224 kalau dibagi 2 adalah 112. Nah, satu lagi ingat, banyak truk dan banyak kolnya itu harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu harus selalu muncul sebagai batas yang lain, yang ketiga dan keempat.
Jadi jawabannya adalah X plus Y lebih dari sama dengan 25, 7X plus 4Y lebih dari sama dengan 112, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada sedikit perbedaan dengan nomor 1 dan 2. Kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Bu Risma akan membuat 2 jenis roti. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega, sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah tepung sebanyak 5 kg dan mentega 4 kg. Model matematika permasalahan di atas adalah, nah di sini seperti Bapak bilang tadi, karena tidak disebutkan yang mana X, yang mana Y, sekarang kita coba cari mana X, mana Y. Triknya adalah, untuk memilih mana X dan Y, apabila tidak disebutkan di soal, pilihlah benda yang sudah jadi. Atau mungkin kalau di sini karena kasusnya roti, rotinya lah yang sebagai X dan Y-nya. Jangan tepung dan menteganya, karena itu adalah bahan. Sedangkan yang kita gunakan di program linier sebagai X dan Y itu adalah barang yang sudah jadi. Kalau misalkan seperti baju, ya berarti X dan Y-nya jenis bajunya, bukan jenis kainnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, kalau di sini berarti kalian perhatikan, roti jenis 1 ini akan menjadi X, dan roti jenis 2 ini akan menjadi Y-nya. Oke, kita masukkan ke tabel perlahan-lahan. Nah, perhatikan juga di soal, ada perbedaan satuan ukuran juga di sini ya, yang diperlukan dalam gram, dan persediaannya dalam kilogram. Jadi perlu disamakan. Ingat-ingat lagi pelajaran SD. Jadi yang diperlukan adalah gram, tapi persediaannya dalam kilogram. Nah, tabelnya mungkin akan jadi sedikit lebih besar. Jadi 4 kolom sekarang, ke sampingnya 4, ke bawahnya tetap 5. Untuk yang pertama, ada jenis roti, kemudian banyaknya atau pemisalannya. Rotinya itu jenis 1 dan jenis 2. Kemudian ada persediaan atau pembatas dan ada tanda pertidaksamaan. Di samping banyaknya pemisalan ini adalah banyak tepung dalam kilogram dan banyak mentega juga dalam kilogram. Kita misalkan dulu, X dan Y itu adalah jenis roti 1 dan jenis roti yang kedua. Persediaannya berapa? Nah, di sini kita tidak pakai persediaan di bagian yang ini sekarang. Kenapa? Karena kita tidak diminta untuk mencari jumlah rotinya, tapi yang diketahui di sini adalah berapa gram tepung dan berapa gram mentega. Terlebih tadi ada syarat perbedaan satuan ukuran. Jadi kita harus ubah dulu yang kilogram ini menjadi gram. Pelan-pelan. Untuk tepung, itu roti jenis 1 itu memerlukan, bentar, ini Bapak hapus dulu. Itu memerlukan tadi adalah 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Untuk roti jenis 2 memerlukan 15 gram tepung dan juga 10 gram mentega. Persediaan tepungnya karena 5 kg, kita jadikan gram, hasilnya adalah 5.000. Sedangkan untuk mentega, persediaannya adalah 4 kg, kalau jadi gram berarti 4.000. Nah, tanda pertidaksamaannya sudah kalian pasti tahu di sini. Karena tidak boleh lebih dari bahan yang sudah ada, maka tandanya adalah keduanya kurang dari sama dengan ya. Tidak boleh lebih dari bahan yang ada. Ya, di mana nyari bahan lagi? Kalau misalkan yang tersedia seperti itu, kan tidak mungkin langsung membeli dulu pada saat itu ya. Nah, Bapak pindahkan tabelnya dulu, jadi tolong diperhatikan dengan baik dari tabel mengubah ke bentuk pertidaksamaannya. Oke, seperti ini ya. Untuk yang A, ini ada tepungnya, jadi ini yang kita gunakan sebagai pertidaksamaan yang A. 20X ditambah 15Y, ingat, luruskan ke sebelah kiri. 20X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 5.000. Kira-kira bisa dibagi? Tidak bisa. Bisa dibagi 5, sama-sama dibagi 5.
20 bagi 5 adalah 4, 15 bagi 5 adalah 3, 5.000 dibagi 5 adalah 1.000. Ingat, kalau misalkan ingin membagi, semuanya harus bisa dibagi bilangan yang sama, satu baris itu, dari depan sampai belakang. Untuk yang kolom kedua, yang mentega, ya, yang menteganya itu adalah 10x ditambah 10y kurang dari sama dengan 4.000. Ini bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 10. Sehingga jadinya x plus y kurang dari sama dengan 4.000 dibagi 10 adalah 400. Kembali lagi, ini belum selesai. Ada batas lagi yang harus kalian tulis, yaitu batas C-nya. Roti jenis 1 harus lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Ya, Bapak, ingatkan lagi, batas ini harus ada karena banyak kue 1 dan 2 tidak mungkin berjumlah negatif. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah seperti ini. 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 1000. X tambah y lebih dari, ini bukan lebih dari harusnya ya. Ini kurang dari. Keliru berarti. Kurang dari sama dengan 4000, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita lanjut ke nomor berikutnya, semoga kalian sudah paham. Nomor 5, ini contoh terakhir ya. Anis akan membeli buah mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga Rp4.000 per buah dan harga apel Rp8.000 per buah. Ini harusnya ya isinya ya. Jika Anis mempunyai uang Rp40.000, maka model matematika yang sesuai untuk permasalahan di atas adalah seperti tadi, pilih dulu mana X, mana Y-nya. Karena di sini benda yang jadinya adalah mangga dan apel, maka mangganya adalah X, apelnya adalah Y-nya. Nah, untuk berikutnya tinggal dibuatkan tabel seperti tadi. Ada jenis buah, banyaknya, atau pemisalannya, kemudian harga. Nah, ini ada lebihnya, nanti Bapak jelaskan kenapa lebih satu kolomnya. Ini buah mangga, apel, persediaan, tanda pertidaksamaannya. Untuk pemisalannya yang dimisalkan sebagai X tadi kan mangga. Yang dimisalkan sebagai apel itu tadi kan Y. Ya, yang dimisalkan sebagai Y-nya itu adalah apelnya. Kemudian persediaannya untuk banyaknya buah yang akan dibeli itu paling sedikit 12. Nah, garis bawahi kata-kata paling sedikit. Kemudian harga. Harganya untuk mangga itu 4.000 per buah dan apel 8.000 per buah. Untuk batasannya itu adalah uang yang dibawa, yaitu 40.000. Kemudian untuk tanda pertidaksamaannya, di sini untuk banyak buahnya paling sedikit. Jadi, karena paling sedikit, berarti tandanya untuk banyaknya buah adalah lebih dari sama dengan. Berarti dia tidak boleh membeli kurang dari 12 buah. Jadi yang boleh adalah lebih dari atau sama dengan. Tetapi untuk harga atau untuk uang yang ada, itu haruslah kurang dari sama dengan. Nah, bisa dipahami ya yang bagian sana ya. Tetapi di sini masih ada satu yang tidak terpakai. Yang mana yang tidak terpakai? Yang tidak terpakai di sini adalah mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Berarti ada batas lain di sana, yaitu mangganya X, berarti X yang dibeli kurang dari atau sama dengan 6, paling banyak 6, berarti kurang boleh. Tapi tidak boleh negatif ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Karena sudah ketemu tabelnya, berarti langsung ke pertidaksamaannya. Bapak akan pindahkan tabelnya dulu. Untuk yang A, kita pakai tentu saja adalah yang banyaknya atau yang pemisalan ini. Jadi X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Karena tidak bisa dibagi, biarkan. Ini untuk bukan luas ya, ini harga. Pak keliru lagi. Maaf, ini harga. Harga. Jadi untuk harga
Ini adalah di pertidaksamaan yang B. Jadi 4000X ditambah 8000Y kurang dari sama dengan 40.000. Ini ternyata bisa kita coret dulu nolnya, di sini 3, di sini 3, ini juga 3 yang dicoret. Nah, masih bisa dibagi kan? Masih bisa sama-sama dibagi 4. Jadi, 4 bagi 4 adalah 1 atau X, 8 bagi 4 adalah 2 atau 2Y, 40 dibagi 4 adalah 10. Nah, ingat ada batas lain tadi, kita tulis. X kurang dari sama dengan 6, dan ingat batas yang wajib ditulis sekarang, jadi ada 5 di sini nanti. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ingat, yang D dan E ini harus ada, karena banyak buah tidak mungkin berjumlah negatif. Nah, tapi di sini kan yang C dan D-nya sama-sama X. Berarti bisa kita gabung sebenarnya ya. C dan D ini wajib kita gabungkan. Oke? Caranya menggabungkan bagaimana? Perhatikan tanda panah berwarna biru. Pertama, tulis dulu angka yang paling kecil. Kan ini ada X kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0. Yang paling kecil di situ 6 atau 0? Tentu saja 0. Tulis 0-nya dulu, kemudian tulis X di tengah-tengah, dan tulis 6 paling kanan. Tandanya diubah keduanya menjadi kurang dari sama dengan. Nah, yang C dan D ini sebenarnya dibaca adalah X-nya kurang dari 6 dan X-nya lebih dari 0. Ini juga bacaannya sama, hanya penulisannya berbeda. X itu rentangannya, atau boleh banyaknya mangga yang dibeli itu di antara 0 sampai 6. Ya, boleh 0, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, itu tadi jawabannya. Jadi tinggal kita salin ke jawaban akhir. X plus Y lebih dari sama dengan 12. X plus 2Y kurang dari sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Atau X berada di antara 0 dan 6. Terakhir Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, semoga bisa dipahami sampai ke nomor 5 dari nomor 1 tadi. Sudah cukup banyak Bapak jelaskan. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya, ya. Silahkan lanjutkan ke latihan soalnya. Selamat belajar.